Sultan Hasanuddin segera dekati pendekar 212. Saudara, kau telah tolong aku. Pendekar 212 memberi isyarat. Dia melangkah cepat dan membungkuk di hadapan Mangku Bumi Mitra. Ternyata orang tua itu masih bernafas satu-satu, mulutnya bergerak-gerak. Sultan, mungkin dia mau bicara padamu, memberitahu pendekar 212 atau Wiro Sableng. Mendengar itu, Sultan Hasanuddin segera pula berlutut di samping tubuh si orang tua Mangku Bumi Mitra. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, buka kedua matanya yang berbinar-binar. Bila pandangannya menyentuh paras Sultan Hasanuddin, maka tersenyumlah dia. Sultan, kau tak apa-apa? Tidak, Bapak. Sultan membelai rambut orang tua itu dan menyeka keringat keningnya. Keringat dan kening itu sangat dingin seperti es. Syukurlah, desis Mangku Bumi Mitra. Aku yakin di bawahmu kerajaan Banten yang sah akan bisa ditegakkan kembali. Sultan Hasanuddin mengangguk. Dia hendak mengatakan sesuatu, tapi tak jadi, karena dilihatnya orang tua itu memalingkan kepalanya kepada pemuda yang telah menolongnya. Pendekar muda, aku gembira kau datang. Lebih gembira lagi karena kau telah berhasil menyelamatkan Sultan. Tuhan kelak akan membalas jasamu yang besar ini. Orang tua itu terhenti bicaranya sejenak. Agaknya dia tengah mengumpulkan tenaga baru dari sisa-sisa tenaganya yang terakhir. Lalu mulutnya terbuka kembali. Yang pasti adalah bila tahta Banten telah kembali pada pemiliknya yang sah, maka kerajaan dan rakyat Banten tak akan melupakan pertolongan atau jasamu ini. Pendekar 212 coba tersenyum. Dia tahu bahwa keadaan orang tua itu tak mungkin lagi untuk ditolong. Maka berkatalah dia, menyesal orang tua, aku tak bisa berbuat sesuatu apa dengan lukamu. Diriku yang sudah rongsokan ini tak perlu diambil peduli. Aku gembira menemui kematian dengan cara begini rupa. Gembira karena di saat menjelang kematian ini, aku telah dapat melihat sinar terang bahwa Banten pasti akan kembali kepada pewarisnya yang sah. Mangku Bumi memutar matanya pada Sultan Hasanuddin. Mulutnya terbuka untuk mengatakan sesuatu. Namun, malaikat maut meminta nyawanya lebih dahulu. Air mata menggenang di kedua mata Sultan Hasanuddin. Digigitnya bibir sendiri untuk menahan keluarnya suara isakan. Tiba-tiba kening pendekar 212 kelihatan mengeranyit. Kepalanya diputar ke jurusan timur. Ada apa? Tanya Sultan yang saat itu masih belum mendengar suara apa-apa. Secunguk-secunguk pemberontak itu kurasa, ujar pendekar 212. Beberapa ketika kemudian, barulah Sultan mendengar suara derap kaki kuda yang banyak sekali, mendatangi ke arah di mana mereka berada di saat itu. Disusul beberapa saat lagi, maka di antara pohon-pohon dan semak-semak belukar tinggi, kelihatanlah kira-kira 20 prajurit pemberontak yang dipimpin oleh seorang berselempang kain putih, bermuka sangat hitam, dan berambut gondrong acak-acakan. Sultan, tinggalkan tempat ini, cepat. Tidak bisa, sobat. Mangku Bumi Mitra terbujur begini rupa, dan adalah pengecut sekali meninggalkan kau seorang diri. Apalagi kau adalah tuan penolongku. Membantah Sultan ketika dia diminta pergi. Ini bukan soal pengecut, Sultan. Yang penting adalah keselamatan dirimu dan keselamatan keris tumbal Wilayuda yang ada di tanganmu. Tentu saja Sultan Hasanuddin menjadi kaget mendengar ucapan pendekar 212. Sewaktu pertama kali pemuda itu memanggilnya dengan sebutan Sultan, dia telah terkejut, dan kini bahkan dia mengetahui pula bahwa keris tumbal Wilayuda berada di tangannya.
Sementara itu, rombongan penunggang-penunggang kuda semakin dekat. Wiro Sableng berkata lagi, "Pergilah, cepat sebelum terlambat. Soal jenazah orang tua ini, aku yang akan urus. Selama gunung masih hijau, kelak kita akan bertemu kembali." Mendengar itu, dan lagi memang tak ada lain yang bisa diperbuatnya, maka Sultan Hasanuddin segera tinggalkan tempat itu. Begitu dia lenyap di balik semak-semak, maka 20 prajurit pemberontak di bawah pimpinan si Muka Hitam sampai di tempat itu. Dia memberi isyarat prajurit-prajurit menyebar, dan pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 kini terkurung di tengah lingkaran 20 prajurit bersenjata lengkap di bawah pimpinan seorang tokoh silat yang keren. Dikurung begitu rupa, pendekar 212 tetap tenang-tenang saja seperti saat itu. Cuma dia sendirian saja berada di situ. Si Muka Hitam yang tak lain Resi Singo Ireng, kaki tangan parit wulung adanya, menyapu tebaran-tebaran mayat di hadapannya dengan pandangan sedingin salju. Yang agak mengherankan Resi Muka Hitam ini ialah mengapa di antara mayat-mayat pasukan parit wulung juga terdapat mayat Mangkubumi Mitra. Tak mungkin si pemuda rambut gondrong itu yang telah menebar mayat, kecuali jika dia mempunyai dendam kesuma terhadap kedua belah pihak, yaitu pihak pasukan dan Mangkubumi Mitra. Di samping itu, dengan adanya mayat si orang tua tergeletak di situ, pastilah sebelumnya Sultan Hasanuddin juga berada di situ. Singo Ireng memang berpikiran tajam. Melihat kepada pakaian Mangkubumi Mitra, tahulah dia bahwa penasihat istana itu berusaha melarikan diri dari Banten dengan menyamar sebagai pengemis. "Mana Sultan?" bertanya Singo Ireng dengan suara lantang kasar. Pendekar 212 tidak menjawab, malahan dia memandang seperti tiada melihat apa-apa berada di sekelilingnya saat itu. Dia menengadah ke langit, memperhatikan matahari yang menaik tinggi. Melihat sikap yang sangat menghina ini, apalagi di hadapan sekian banyaknya prajurit, tentu saja Resi Singo Ireng menjadi sangat penasaran serta malu. Mukanya yang hitam kelihatan semakin tambah hitam. "Bocah gondrong, apa kau tuli atau gagu?" orang bertanya tidak dijawab. Pendekar 212 masih tidak menyahut. Malah kini jari-jari tangan kirinya mencungkil-cungkil tepi lubang hidungnya. Kemudian dia berbangkis 2 kali berturut-turut. "Keparat," bentak Singo Ireng dengan suara menggeledek. Kau memakai pada siapakah?" bertanya pendekar 212 sambil putar kepala, seperti baru saat itu disadarinya bahwa dia tidak berada sendirian di tempat itu. "Prajurit-prajurit, tangkap bocah edan ini," perintah Resi Singo Ireng dengan geramnya. Maka 20 prajurit pemberontak melompat turun dari kuda masing-masing, hunus senjata dan bergerak cepat mendekati pendekar 212. "Begundal pemberontak," seru Wiro Sableng, "kalau kau ingin tangkap aku, mengapa tidak turun tangan sendiri?" Di saat itu 20 prajurit sudah menyerbu untuk menangkap pendekar 212. "Kalian kunyuk-kunyuk pemberontak hanya datang minta digebuk," ujar pendekar 212 dengan tersenyum. Tapi bila senyumnya itu putus, maka mengumandanglah bentakan dahsyat. 5 prajurit yang paling dekat dan hendak turun tangan menangkapnya terpelanting dan tergelimpangan di tanah tiada nyawa lagi. Tersiraplah darah Resi Singo Ireng. Tiada disangkanya pemuda gondrong bertampang bodoh itu mempunyai kehebatan sedemikian rupa. Maka berserulah dia, "Tak perlu budak hina dina ini ditangkap hidup-hidup, cincang di tempat."
maka 15 senjata tajam berkiblat ke arah pendekar 212. Iya, tubuh Wiro Sableng mencelat 3 tombak ke atas. Seluruh serangan senjata lawan lewat di bawah kakinya. Detik senjata itu menderu memapas angin kosong, maka detik itu pula dengan kecepatan yang hampir tak sanggup disaksikan oleh mata, pendekar 212 menukik ke bawah merampas pedang salah seorang prajurit. Dan ketika pedang itu menderu laksana kitiran, maka 5 prajurit meregang nyawa mandi darah, 2 lainnya luka parah. Dalam kejutnya menyaksikan gerakan yang dahsyat itu, Resi Singo Ireng melihat satu bayangan berkelebat ke arahnya. Dia tarik tali kekang kuda dengan cepat. Namun sebelum binatang tunggangannya itu sempat bergerak, tubuh kuda ini sudah angsrok ke tanah. Keempat kakinya terbabat putus. Binatang ini berguling di tanah melejang-lejangkan kakinya yang buntung dan meringkik tiada henti. Untung saja Resi yang kosen ini cepat menyadari apa yang terjadi, sehingga lekas-lekas dia melompat ke samping dan berdiri dengan muka kelam membesi, mata menyorot. Pendekar 212 tertawa bergelak-gelak, sementara prajurit-prajurit yang masih hidup dengan nyali menciut segera menjauhi pemuda yang dianggap mereka sangat berbahaya. Pemuda gondrong, kehebatanmu cukup untuk dikagumi. Tapi bila kau tahu dengan siapa saat ini berhadapan, maka lekaslah berlutut minta ampun, berkata Singo Ireng. Sama manusia jelek macam kau, buat apa perlu takut? Ujar Wiro Sableng dan tawanya semakin menjadi-jadi. Kalau begitu, kau sebutkanlah nama. Terhadap manusia-manusia yang punya sedikit ilmu, aku tidak begitu senang jika membunuhnya tanpa tahu namanya terlebih dahulu. Kalau butuh namaku, aku tak keberatan. Majulah, biar ku tulis di jidatmu, kata Wiro Sableng pula sambil acungkan jari telunjuk. Menggeramlah sang resi bermuka hitam itu. Selama dunia terbentang, selama malang melintang dalam dunia persilatan, baru hari itulah dia dihina dan direndahkan terus-terusan oleh seseorang. Oleh seorang yang berusia jauh lebih muda daripadanya. Dari balik pakaian resi ini keluarkan sebuah senjata berbentuk aneh, yaitu sebuah besi panjang yang ujungnya berbentuk lingkaran. Kalau kau punya senjata pusaka, sebaiknya lekas keluarkan, supaya mampus tidak menyesal. Tak perlu banyak cerewet, tak semprot Wiro. Majulah, senjataku cukup pedang butut milik cecungukmu yang sudah mampus itu. Resi Singo Ireng yang berbadan kate ini segera maju dan hamburkan serangan dahsyat. Senjata anehnya mengeluarkan suara menderu, menimbulkan angin yang deras dan tajam. Ujung senjata yang berbentuk lingkaran itu berubah laksana ratusan banyaknya. Sedangkan lawan yang berilmu tanggung dan bermata tidak awas akan sulit membedakan mana lingkaran senjata yang asli dan mana yang bukan. Dalam lawan kebingungan, maka senjata itu akan menyeruak lewat kepalanya, dan sekali putar saja pastilah patah dan putus batang leher dibuatnya. Inilah kehebatan senjata sang resi dari pantai selatan itu. Namun, yang dihadapi Singo Ireng di hari itu bukanlah seorang lawan berilmu tanggung, bukan seorang pemuda yang hanya mengenal sejurus 2 ilmu silat. Begitu senjata lawan membadai menghampiri kepalanya, Wiro Sableng cepat merunduk
dan selipkan satu tusukan deras ke arah perut sang resi. Kaget Singo Ireng, bukan olah-olah. Cepat dia undur 2 langkah dan papasi pertengahan senjata lawan dengan tongkat besi lingkarannya. Terang! Kedua senjata beradu. Karena senjata di tangan Singo Ireng adalah senjata mustika, sedang pedang di tangan Wiro hanya pedang biasa, maka patahlah pedang itu. Tapi sebaliknya Singo Ireng merasakan bagaimana tangannya tergetar hebat dan panas pada bentrokan itu. Maklumlah dia bahwa pemuda itu mempunyai tingkat tenaga dalam yang hebat sekali. Karenanya sang resi tanpa memberi peluang segera lancarkan serangan-serangan dahsyat. Sengaja dikeluarkannya jurus-jurus yang hebat, yaitu jurus memetik bunga, membelah buah. Lalu disusul dengan jurus 8 gunung meletus gegap gempita. Diserang dengan 2 jurus ini berikut pecahan-pecahannya yang tak kalah dahsyat, maka pendekar 212 menjadi repot juga. Namun bila dia sudah mempercepat gerakannya, bila suara siulan sudah menggema melesat dari sela bibirnya, maka kelihatanlah kini bagaimana Resi Singo Ireng menjadi terdesak. Meski terdesak, resi ini dengan segala kelehannya sanggup pertahankan diri sampai 10 jurus ke depan. Manusia bermuka jelek, permainan silatmu boleh juga, tapi apa kau sanggup menerima pukulanku ini? Tanya pendekar 212. Kedua tangannya diangkat tinggi-tinggi ke atas, kedua mata dipejam. Kemudian kedua tangan itu mulai berputar-putar dengan sebat. Maka menggemuruhlah suara angin, debu dan pasir beterbangan, membuat gelap pemandangan. Pukulan angin puyuh, seru Resi Singo Ireng sambil bersurut mundur. Mulutnya komat kamit membaca aji penangkis. Kedua kakinya melesak ke dalam tanah sampai 2 ding. Tubuhnya tergetar hebat. Pakaian putih serta rambutnya yang aut-autan berkibar-kibar. Tiba-tiba pendekar 212 Wiro Sableng hantamkan kedua tangannya ke depan. Tubuh Singo Ireng mencelat ke belakang sampai 5 tombak. Ketika dia berdiri, maka tubuhnya terbungkuk dan tertatih-tatih. Hidungnya kembang kempis, tanda nafasnya memburu tak teratur. Nyatalah bahwa Resi Kosen ini telah menderita luka parah di dalam akibat pukulan Wiro Sableng tadi. Senjatanya mental entah kemana. Wiro tertawa mengekeh. Sebaliknya, lawannya menggeram laksana harimau terluka. Mulut terkatup rapat-rapat, rahang bertonjolan, pelipis bergerak-gerak, sedang mata menyorot merah. Pemuda, hari ini aku Resi Singo Ireng, biarlah mengadu jiwa pada kau. Sang resi angkat tangan kirinya tinggi-tinggi. Detik demi detik, tangannya itu menjadi hitam legam. Tangan ini bergetar karena seluruh tenaga dalamnya dipusatkan ke situ. Wiro Sableng tertawa mengejek. Rupanya kau sengaja mau bunuh diri, manusia kate bertampang jelek. Dalam keadaan terluka di dalam, melancarkan pukulan demikian rupa, kau akan mati konyol sendiri. Singo Ireng memang memaklumi hal itu, tapi dia sudah kepalang tanggung, sudah teramat malu dan sudah meluap amarahnya. Aku mati, tapi kau juga mampus di tanganku, keparat bentaknya. Maka tangan kirinya pun turun ke bawah dengan cepat.
Selari sinar hitam yang menggigitkan menyambar ke arah pendekar 212. Itulah ilmu pukulan wesi hitam yang telah membinasakan Brajapaksi, kepala bala tentara Banten. Pendekar 212 melompat ke atas sampai 6 tombak. Angin pukulan wesi hitam terasa panas seperti melumerkan kedua kakinya. Pendekar ini gigit bibir menahan perih, lalu lancarkan serangan balasan, yaitu pukulan yang tak asing lagi, kunyuk melempar buah. Di seberang sana, tubuh Resi Singo Ireng kelihatan jungkir balik, kemudian jatuh duduk di tanah dan muntah darah, lalu rebah, tiada sadarkan diri. Sebenarnya pukulan kunyuk melempar buah itu belum tentu akan mencelakai sang resi. Namun karena dalam keadaan terluka di dalam, dia telah melancarkan pukulan yang keras dengan mengandalkan seluruh tenaga dalam. Maka dia rasakan sendiri akibatnya. Masih untung nyawanya tidak terbang. Wiro Sableng tertawa mengekeh. Dia melangkah mendekati tubuh resi itu. Prajurit-prajurit yang masih hidup yang melihat hal itu delikkan mata melihat bagaimana jago mereka dibikin babak belur demikian rupa, segera bersuruh menjauh. Resi muka arang, kata pendekar 212. Kau tanya siapa aku? Inilah, kutuliskan aku punya nama. Dan habis berkata demikian, pendekar ini segera guratkan angka 212 di kulit kening yang hitam dari Singo Ireng. Kemudian Wiro berdiri kembali. Kerak-kerak pemberontak, katanya pada prajurit-prajurit yang masih hidup. Kalian boleh menggotong manusia bermuka pantat kuali ini ke kota raja. Jika hari ini aku tiada cabut nyawanya dan nyawa kalian, maka di lain hari bila bertemu kembali, jangan harap aku akan lepaskan nyawa kalian. Sampaikan ini padanya bila dia sudah siuman. Dan sesudah bicara demikian, Wiro Sableng segera tinggalkan tempat itu dengan membawa mayat Mangkubumi Mitra. Dengan hati penuh duka, sedih, mengenang kematian Mangkubumi Mitra yang sengaja korbankan nyawa untuk selamatkan dirinya, Sultan Hasanuddin berlari sepanjang tepi rimba belantara di kaki bukit. Perjuangan memang membutuhkan pengorbanan, dan ini bukan saja menambah besarnya dendam kesumat di hati Sultan terhadap Parit Wulung dan benggolan-benggolan pemberontak lainnya, tapi juga mempertebal tekadnya bahwa di suatu ketika dia pasti akan kembali ke Banten dan membangun kerajaan Banten yang sah. Menjelang senja, dia mencapai sebuah kota kecil yang terletak di timur Banten. Kota ini bernama Asoka. Dulunya hanya merupakan pangkalan-pangkalan pemberhentian para pedagang dari berbagai penjuru sekitar situ. Kemudian pedagang-pedagang itu banyak yang mendirikan gudang-gudang untuk barang-barang dagangannya. Kemudian lagi mereka juga mendirikan rumah-rumah, sehingga lambat laun dari pangkalan dagang, maka berubahlah Asoka menjadi sebuah kota. Sebagai kota dagang, tentu saja sepanjang hari Asoka selalu sibuk. Kesibukan dan keramaian ini terus berlangsung sampai jauh malam. Sehabis mendapatkan sebuah penginapan, Sultan mengelilingi kota melihat-lihat keramaian dan mengisi perut di satu kedai. Ketika bulan sabit di atas langit tertutup oleh awan tebal berwarna gelap, maka Sultan pun kembali ke penginapan. Matanya yang tajam segera melihat adanya ketidakberesan dalam kamar di mana dia menginap. Spray agak kusut
bantal-bantal tidak terletak di tempatnya semula, sedang bungkusan kecil yang berisi beberapa potong pakaian serta sejumlah uang yang diletakkannya di kolong tempat tidur nyata sekali bekas dibuka dan digeledah orang. Namun tidak sepotong barang-barangnya pun yang hilang. Sultan merasa masgul. Dia memandang berkeliling. Di dinding sebelah sana terdapat sebuah jendela. Jendela itu masih tetap sebagaimana tadi ditinggalkannya. Tak ada tanda-tanda bekas pengerusakan. Siapa gerangan yang telah masuk ke dalam kamar dan melakukan penggeledahan? Mungkin seseorang, mungkin beberapa orang. Kalau dia atau mereka itu dari golongan si tangan panjang atau pencuri, mengapa tidak sepotong barang dan tak sepeser uangnya pun yang hilang? Kekhawatiran Sultan Hasanuddin semakin besar, karena dia berkesimpulan bahwa siapapun manusianya yang telah memasuki kamarnya, pastilah untuk mencari dan mencuri keris pusaka Tumbal Wilayuda. Sultan Hasanuddin merasa bersyukur karena sewaktu pagi tadi dia telah membawa keris tumbal kerajaan itu. Kalau tidak, pastilah senjata itu sudah lenyap dilarikan orang. Malam itu, Sultan sengaja tidur dengan mematikan lampu minyak di dalam kamarnya. Matanya hampir terpicing ketika lapat-lapat sepasang telinganya mendengar suara gemerisik di atas loteng bangunan. Suara itu pasti sekali bukan suara kucing. Sultan pasang telinganya lebih tajam. Suara gemerisik tadi lenyap dan kini dia hanya mendengar suara rintik-rintik hujan gerimis di luar sana. Perlahan-lahan Sultan pejamkan matanya kembali. Tapi ketika hampir pulas matanya itu terpicing, suara gemerisik tadi didengarnya kembali. Kali ini Sultan bangun dari pembaringan dan melangkah ke sudut kamar. Dia menunggu dengan tangan kanan menempel erat-erat di hulu pedang. Tiba-tiba pintu kamar terbuka. Sultan terkejut. Dia ingat betul bahwa pintu kamar itu telah dikuncinya tadi. Bagaimana kini bisa terbuka semudah itu tanpa suara dan siapakah yang membukanya? Sultan tak menunggu lebih lama. Sesosok tubuh manusia yang sangat pendek masuk mengendap-endap ke dalam. Manusia ini memakai jubah panjang. Karena tubuhnya yang kate, maka jubahnya menjelang-jelas sampai ke lantai. Tiba-tiba orang itu putar tubuh ke kiri dan melompat. Sebuah benda besar di tangannya, yaitu sebilah golok 4 persegi panjang, menderu ke arah di mana Sultan berdiri. Sultan sendiri yang saat itu memang sudah siap siaga cabut pedangnya dengan cepat dan menangkis. Terang! Bunga api memercik. Karena kamar itu gelap, maka sinar percikan bunga api menjadi terang sekali dan menerangi kedua muka manusia yang berada di situ. Keduanya saling meneliti paras lawan masing-masing. Terkesiaplah Sultan Hasanuddin ketika melihat bagaimana wajah manusia yang dihadapinya itu seramnya bukan main. Rambutnya kaku berdiri laksana ijuk. Manusia ini memelihara brewok yang meranggas lebat. Alisnya tebal, sepasang matanya besar merah. Bibirnya sumbing dan 2 buah giginya yang besar tersembul keluar. Manusia ini boleh dikatakan tiada mempunyai hidung, karena daging hidungnya sama rata dengan pipinya yang cekung, dan bau badannya yang busuk sangat menusuk hidung. Manusia buruk, jika kau tidak tinggalkan kamar ini dengan cepat, jangan menyesal bila kukirim ke akhirat, ancam Sultan. Manusia bermuka seram itu tertawa dingin. Dia hembuskan nafasnya yang busuk ke depan. Sultan tutup jalan nafas di hidung dan untuk kedua kalinya pergunakan pedang guna menangkis serangan lawan. Tapi kali ini keadaan tidak seperti tadi lagi. Meski Sultan sanggup menangkis senjata lawan, namun pedangnya sendiri terlepas mental. Tangannya tergetar hebat. Tiba-tiba satu tangan mendorongnya hingga dia terbanting dengan keras ke dinding.
Ketika dia imbangi diri kembali, kaget Sultan tiada kepalang. Matanya membeliak menyaksikan bagaimana keris tumbal Wilayuda kini sudah berada di tangan manusia bermuka seram itu. "Maling hina dina, kembalikan kerisku," teriak Sultan. Si muka buruk hamburkan tertawa mengekeh. "Masih untung aku hanya minta kerismu ini dan bukan nyawamu." Habis berkata begini, manusia muka seram itu sekali gerakan badan tubuhnya menerjang ke depan, mendobrak jendela untuk kemudian lenyap lewat jendela yang ambruk itu di kegelapan malam. Pencuri terkutuk. Sultan melesat pula keluar jendela. Dia masih sempat melihat bayangan pencuri itu di balik sebuah gudang tua dan segera mengejar ke situ. Kejar-mengejar itu berjalan hanya sebentar saja, karena sejurus kemudian si pencuri lenyap seperti gaib ditelan bumi. Sultan berdiri gemas memandang berkeliling. Kemana dia harus mengejar dan mencari si pencuri di malam buta begini? Apakah manusia tangan panjang itu bukan salah seorang pula dari kaki tangan Parit Wulung? Tengah kebingungan begitu rupa, tiba-tiba Sultan menangkap suara bentakan-bentakan orang yang tengah berkelahi. Cepat Sultan lari ke balik sebuah bengkel kuda, dan dalam kegelapan dilihatnya lah dua manusia tengah bertempur dengan hebat. Salah seorang tiada lain daripada si pencuri yang tengah dicari-carinya. Sedang orang yang kedua, sesudah diperhatikannya dengan teliti, ternyata dia adalah pemuda rambut gondrong yang tadi pagi telah menolongnya di perbatasan. "Sobat, serahkan pencuri terkutuk ini padaku," seru Sultan. Selamat jumpa Sultan," menjawab si rambut gondrong alias pendekar 212. "Tak perlu kotorkan tangan pada manusia bau bangkai ini. Dia mencuri kerisku, sobat," memberitahu Sultan. "Aku tahu. Biar aku yang ringkus dia." Begitu mendengar si pemuda yang menyerangnya memanggil Sultan terhadap laki-laki yang datang itu, terkejutlah si mulut sumbing. Di balik terkejut hatinya juga senang. Hahaha. Jadi saat ini aku berhadapan dengan Sultan dan tukang pukulnya. Bagus, kerisnya aku sudah dapat. Kini Sultannya sendiri datang antarkan diri untuk ditangkap hidup-hidup. Pasti aku mendapat hadiah berlipat ganda dari Parit Wulung. Jadi betul dugaanku bahwa kau kaki tangannya bangsat pemberontak itu, Terima pukulanku ini, pencuri hina dina." Sultan lepaskan 3 pukulan sekaligus, tapi yang diserang ganda tertawa dan kebutkan lengan pakaiannya yang bertambal-tambal. Serangkum angin dahsyat menyerang ke arah Sultan, namun angin pukulan itu buyar di tengah jalan, kena dihantam angin pukulan lain yang datang dari samping. Si muka seram menggerong. Agaknya malam ini pengemis bibir sumbing musti rampas 2 jiwa sekaligus. Sultan tersurut sewaktu mendengar manusia kata itu kenalkan diri. Pendekar 212 sendiri juga terkejut. Nama pengemis bibir sumbing memang sudah sejak lama terkenal sepanjang pesisir Jawa Barat. Bersama 2 orang lainnya, maka pengemis bibir sumbing dikenal sebagai pemegang pucuk pimpinan perkumpulan pengemis darah hitam. Tiba-tiba pengemis bibir sumbing lemparkan golok besarnya ke arah pendekar 212. Senjata ini dengan mudah bisa dielakkan. Begitu habis lemparkan golok, pengemis bibir sumbing acungkan kedua tangan datar-datar ke depan, dengan telapak tangan menghadap ke atas. "Telapak tangan minta sedekah nyawa," seru pendekar 212 begitu dia kenali pukulan yang bakal dilancarkan lawan. "Sultan, mundurlah,"
serunya kemudian memperingatkan. Tapi di saat itu, pengemis bibir sumbing sudah mencelat ke depan dan membagi-bagi serangan telapak tangannya pada pendekar 212 dan Sultan. Tahu bahwa pukulan lawan sangat berbahaya, maka pendekar 212 segera hantamkan tangan kanannya ke depan. Gelombang angin deras memukul ke arah pengemis bibir sumbing. Meski tubuhnya sendiri kemudian terpelanting sampai 3 tombak oleh serangan lawan, namun pengemis bibir sumbing sebelumnya masih sanggup hantamkan telapak tangannya ke dada Sultan. Sultan Hasanuddin mengeluh tinggi, tubuhnya bergoncang, dadanya seperti melesak, terbungkuk-bungkuk dia terbatuk, darah segar menyembur. Pendekar 212 bersuit keras, tubuhnya lenyap. Pada detik pengemis bibir sumbing coba lepaskan pukulan telapak tangan minta sedekah nyawa untuk kedua kalinya. "Sultan, cepat telan pil ini," teriak Wiro Sableng. Sultan Hasanuddin sambuti pil yang dilemparkan pendekar 212, lalu menelannya dengan cepat. Kemudian segera duduk bersila, mengatur jalan darah serta pernafasan. Juga alirkan tenaga dalam ke bagian yang terluka. Di saat Wiro Sableng berkelebat, maka lenyaplah tubuhnya dari penglihatan pengemis bibir sumbing. Karena hanya terdengar suaranya saja, maka pengemis bibir sumbing kembali lancarkan pukulan ganas 2 kali berturut-turut ke arah suara lawan. Tapi pendekar 212 tidak bodoh dan pengemis bibir sumbing salah perhitungan. Plak! Pengemis bibir sumbing terpental 4 tombak ke belakang. Kepalanya serasa pecah, sedang kulit keningnya laksana terbakar. Dan pada kulit keningnya itu kini kelihatan 3 buah angka 212. Pengemis bibir sumbing meluap amarahnya. Tanpa hiraukan rasa sakitnya pada keningnya, dia menerpa ke depan, kirimkan 5 pukulan 4 tendangan. Pendekar 212 mendengus dan bersiul nyaring. Tangan kanan menghantam ke depan. Angin pukulan menderu, menyusup di antara serangan lawan. Untuk kedua kalinya, pengemis bibir sumbing terpental. Kali ini sampai 8 tombak, dan kali ini terus terguling ke tanah dengan mulut memuntah darah. Tamatlah riwayatnya. Sultan yang menyaksikan pertempuran hebat itu dalam sakitnya leletkan lidah penuh kagum. Pendekar 212 mendekati mayat pengemis bibir sumbing, mengambil keris tumbal Wilayuda lalu menyerahkannya kembali pada Sultan. Keris pusaka bagus, karena senjata ini banyak yang ingini, sebaiknya disimpan lebih hati-hati Sultan. Sultan menghela nafas panjang. "Terima kasih," katanya. "2 kali kau telah menolongku, sahabat. Siapakah engkau?" "Namaku Wiro Sableng," jawab pendekar 212. "Kalau aku boleh kasih nasihat, baiknya kau tak usah kembali ke penginapan, tapi segera teruskan perjalanan." "Mengapa begitu?" tanya Sultan. "Terlalu banyak manusia-manusia macam pengemis bibir sumbing ini yang mencarimu dan inginkan keris tumbal Wilayuda." Sultan merenung sejurus. "Terima kasih atas nasihatmu, sahabat. Karena kau telah berbuat baik kepadaku, perbuatan baik yang tak bakal kulupakan sebagai budi besarmu. Bagaimana kalau aku tawarkan agar ikut bersamaku meneruskan perjalanan?" "Ah, itu satu kehormatan besar bisa sering denganmu, Sultan," jawab pendekar 212 ramah. "Tapi harapkan maafmu. Aku masih banyak urusan. Namun demikian, aku berjanji tidak akan berada jauh daripadamu." "Kalau begitu, baiklah. Aku tidak memaksa," ujar Sultan. Dari balik pakaian samarannya yang bertambal-tambal dikeluarkannya sebuah benda yang bercahaya. Diserahkannya ke benda itu kepada pendekar 212, tapi sang pendekar tak berani menyambutinya. "Coba terimalah," kata Sultan pula.
Benda apakah ini, Sultan? Terimalah dulu. Wiro menerimanya. Benda itu ternyata sebuah bintang bersudut 8 yang terbuat dari emas, dan di tengah-tengahnya dihiasi dengan sebutir berlian yang berkilauan. Benda itu adalah bintang utama kerajaan Banten yang diserahkan kepada siapa saja yang telah membuat jasa terhadap raja dan rakyat Banten, Wiro. Ah, mana aku pantas terima hadiah ini, Sultan, kata Wiro Sableng pula dengan kerendahan. Tapi Sultan memaksakan juga agar pendekar 212 menerima anugerah itu. Wiro menyimpan benda tersebut di balik pakaiannya. Terima kasih, katanya. Lalu karena penyamaranmu sebagai pengemis sudah diketahui oleh golongan rampok dan penjahat, sebaiknya ditukar saja, Sultan. Aku memang sudah merencana begitu, kata Sultan. Sekali lagi mereka saling ucapkan terima kasih. Pendekar 212 menjura minta diri dan keduanya pun berpisahlah.